Selamat pagi semuanya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Rumah Tangga dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan dampak pewarna sunset yellow terhadap kesehatan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Selomita Ayu dengan airanim 118, Laurencia Ines dengan airanim 120, Hapsari Laila dengan akhiran NIM 135, Clara Marlena dengan akhiran NIM 145, Nur Hidayati dengan akhiran NIM 183. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana jumlah pengaruh pemakaian pewarna sunset yellow terhadap kesehatan manusia. Klaim atau hipotesisnya, pemakaian pewarna sintetis sunset yellow yang berlebihan dapat memicu penyakit kanker dan penyebab hiperaktivitas pada anak. Sunset yellow adalah pewarna azoik yang disintesis dari hidrokarbon aromatik untuk meningkatkan sifat fisikokimia produk makanan dan pengawetannya. Rumus kimianya yakni C16H10N2Na2O7S2. Sunset yellow memiliki massa molekul 452,37 gram per mol. Setelah dikonsumsi, sunset yellow hanya diserap dalam jumlah kecil dari saluran pencernaan dan sebagian besar diekskresikan melalui feses dalam urin. Sunset yellow ditemukan dalam bentuk produk reduksi azo seperti sulfanylic acid dan 1-amino 2-naphtol 6-sulfonic acid. Berikut adalah data asupan pewarna tartazin, quinolin yellow, dan sunset yellow pada dua kelompok usia anak-anak. Hasil penelitian Rahnama tahun 2022 menunjukkan bahwa kuning sunset merupakan pewarna yang paling sering digunakan dalam sampel dengan konsentrasi rata-rata 21,8329 mg per kilogram berat badan. Sementara itu, tartazin merupakan pewarna yang paling jarang digunakan dengan konsentrasi rata-rata 10,9640 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh sunset yellow terhadap kesehatan. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, sunset yellow itu dapat menyebabkan alergi. Sunset yellow ini termasuk dalam salah satu alergen. Nah, ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sunset yellow, zat ini akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan diserap oleh dinding usus. Bagi individu dengan alergi terhadap sunset yellow, sistem imun, terutama sel limfosit B, akan menganggap zat ini sebagai antigen atau zat asing yang berbahaya. Nah, sel limfosit B ini dia akan membentuk suatu antibodi yang disebut antibodi IgE atau imunoglobulin E yang spesifik terhadap sunset yellow. Nah, antibodi IgE ini kemudian akan menempel pada permukaan sel emas dan juga basofil yang dimana sel-sel ini dapat banyak ditemukan di kulit, di paru-paru, serta saluran pencernaan. Proses ini disebut sebagai sensitisasi, artinya tubuh ini telah siap untuk bereaksi jika zat yang sama masuk di lain waktu. Saat individu yang telah terensitisasi ini kembali mengonsumsi sunset yellow, zat ini akan langsung bereaksi terhadap antibodi IgE yang sebelumnya sudah dibuat, di mana antibodi IgE ini akan menempel pada sel emas dan juga basofil. Nah, sel emas yang dikenali oleh IgE ini akan mengalami degranulasi, yaitu melepaskan histamin dan mediator inflamasi lainnya. Nah, histamin ini merupakan zat yang menyebabkan gejala alergi seperti gatal, palu ruam kulit, pembekatan, atau bahkan sesak napas. Setelah histamin dilepaskan, maka reaksi alergi ini akan mulai muncul dalam berbagai bentuk yang biasanya kita lihat seperti pada umumnya. Selanjutnya, sunset yellow juga memicu hiperaktivitas pada anak. Sunset yellow dapat mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal antar sel saraf di otak. Dopamin dan norepinefrin yang termasuk neurotransmitter berperan dalam kontrol impuls perhatian dan juga motivasi. Konsumsi sunset yellow ini dapat mengganggu produksi dan juga regulasi dari dopamin, menyebabkan anak menjadi lebih gelisah, sulit fokus, dan mengalami peningkatan impulsivitas. Efek ini mirip dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak dengan ADHD, di mana kadar dopamin yang tidak seimbang menyebabkan kesulitan dalam mengontrol perilaku. Sunset yellow juga berpengaruh terhadap serotonin. Serotonin bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati dan perilaku sosial. Sunset yellow dapat menurunkan kadar serotonin yang menyebabkan anak lebih mudah marah, agresif, dan sulit tidur. Semua ini merupakan gejala umum pada anak yang memiliki gangguan hiperaktif. Dan yang ketiga, sunset yellow ini dapat memicu kanker. Sunset yellow merupakan senyawa azo ketika setelah dikonsumsi
itu akan dapat direduksi oleh mikroflora usus menjadi produk yang lebih sederhana, yaitu amina aromatik seperti anilin. Nah, amina aromatik ini bisa bersifat toksik dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kerusakan DNA yang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Beberapa senyawa amina aromatik yang dihasilkan selama metabolisme azot seperti anilin telah dikaitkan dengan karsinogenitas atau kemampuan untuk menyebabkan kanker, karena kemampuannya dapat merusak struktur genetik sel. Meskipun begitu, di sebagian besar kasus, proses ini hanya terjadi jika seseorang mengonsumsi senyawa azot dalam jumlah berlebihan atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu pernyataan rebutal. Yang pertama, di Indonesia, Sunset Yellow termasuk pewarna yang diizinkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, yaitu batas konsumsi yang diperbolehkan adalah antara 12 sampai 300 ppm dalam makanan dan minuman. Yang kedua, yaitu dalam satu penelitian ditemukan bahwa beberapa sampel sirup yang ada di pasar modern Makassar mengandung Sunset Yellow dalam kadar yang masih memenuhi batas aman. Dan yang ketiga, kajian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak menemukan bukti insiden tumor meningkat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang karena mengonsumsi Sunset Yellow. Sehingga kesimpulannya yaitu yang pertama, konsumsi Sunset Yellow berlebih dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti memicu alergi dan hiperaktivitas pada anak. Yang kedua yaitu regulasi ketat terhadap penggunaan Sunset Yellow dalam pangan sangat penting untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, edukasi konsumen diperlukan agar dapat mengurangi paparan Sunset Yellow yang berlebihan dalam makanan sehari-hari. Rekomendasi untuk pengganti dari Sunset Yellow yaitu yang pertama, pewarna alami berupa kunyit yang mengandung senyawa kurkumin sehingga membuat kunyit berwarna kuning yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan atau minuman. Yang kedua yaitu pewarna sintesis berupa tartrazin yaitu yang memiliki ADI yang lebih tinggi daripada Sunset Yellow yaitu sekitar 7,5 mg per kilogram berat badan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.